Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangguni Parwati, saya mahasiswi dari kampus STKIP Agama Hindu Amlapura, program studi Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian dan ruang lingkup filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini, filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu tentang seluruh fenomena kehidupan manusia dalam berpikir kritis, dan dijabarkan dalam konsep dasar. Filsafat tidak dipahami lebih baik dengan melakukan eksperimen, tetapi untuk mengungkapkan masalah yang tepat, mencari solusi untuk itu dengan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses dimasukkan ke dalam proses dialektika. Untuk ilmu filsafat, pemikiran logis mutlak diperlukan dan bahasa logika. Selanjutnya itu pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles. Filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Yang kedua yaitu menurut Immanuel Kant. Filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang merupakan dasar dari semua pengetahuan dalam meliputi isu-isu epistemologi atau ilmu filsafat pengetahuan yang menjawab pertanyaan tentang apa yang dapat kita ketahui. Yang ketiga yaitu menurut Al-Farabi. Filsafat adalah ilmu atau pengetahuan tentang sifat bagaimana sifat sesungguhnya dari kebenaran. Yang keempat yaitu menurut René Descartes. Filsafat adalah kumpulan semua pengetahuan bahwa Allah, manusia, dan alasan menjadi pokok penyelidikan. Yang kelima itu menurut Plato. Filsafat adalah ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Yang selanjutnya itu pengertian ilmu menurut para ahli. Yang pertama yaitu Robert Axelman, yang mendefinisikan istilah ilmu dalam satu bidang sebagai sebuah kajian tajam mengenai pendapat-pendapat ilmiah dan berbandingan terhadap parlementer yang dikembangkan dari gagasan tertentu. Robert mengatakan bahwa ilmu pengetahuan didapatkan dari studi atau latihan. Yang kedua itu Lewis Whitebeck, berpandangan bahwa istilah ilmu digunakan untuk sekelompok orang yang membicarakan dan mengevaluasi sistem-sistem ilmiah. Baginya, ilmu juga merupakan satu jalan untuk mendapatkan pengetahuan baru. Yang ketiga yaitu Cornelius Benjamin, berpendapat bahwa ilmu adalah cabang pendidikan fikrah yang merupakan kajian struktur mengenai berbagai pengetahuan, terutama tentang tata cara, metode, persepsi, pendapatan, serta berbagai informasi umum mengenai cabang-cabang pengetahuan intelektual. Yang keempat itu Michel Fiberi. Definisi ilmu adalah pemeriksaan khusus tentang nalar intern dari hipotesis-hipotesis ilmiah dan hubungan-hubungan antara teori dengan percobaan atau bisa disebut dengan istilah metode ilmiah. Yang terakhir yaitu Peter Carnes, mengutarakan bahwa ilmu merupakan salah satu bentuk usaha dalam melakukan pencarian pengetahuan-pengetahuan baru yang bermanfaat bagi umat manusia. Selanjutnya itu ruang lingkup filsafat ilmu. Ruang lingkup filsafat ilmu menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Peter Engelsz. Ilmu mempunyai 4 bidang konsentrasi yaitu yang utama. Yang pertama yaitu telaah mengenai berbagai konsep, peranggapan dan metode ilmu berikut analisis, perluasan dan penyusunannya dalam memperoleh yang lebih baik dan cermat. Yang kedua yaitu telah telaah dan pembenaran mengenai proses penalaran dalam ilmu berikut strukturnya. Yang ketiga itu telaah mengenai saling kaitan di antara berbagai ilmu.
Yang keempat, telaah mengenai akibat pengetahuan ilmiah bagi hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan pemahaman manusia. Yang kedua itu menurut Cornelius Benjamin. Filsuf ini membagi pokok soal filsafat ilmu dalam 4 bidang. Yang pertama yaitu logika ilmu yang berlawanan dengan epistemologi ilmu. Yang kedua, filsafat ilmu kealaman yang berlawanan dengan filsafat ilmu kemanusiaan. Yang ketiga, filsafat ilmu yang berlawanan dengan telaah masalah filsafat dari suatu ilmu khusus. Dan yang keempat, filsafat ilmu yang berlawanan dengan sejarah ilmu. Yang terdapat dalam ruang lingkup filsafat ilmu yaitu yang pertama, komponen filsafat ilmu. Ruang lingkup filsafat ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama itu ontologi ilmu. Ontologi ilmu meliputi apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang koheren dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagaimana sebuah kebenaran itu. Paham monisme yang terpecah menjadi idealisme atau spiritualisme, paham dualisme, pluralisme dengan berbagai nuansanya, merupakan paham ontologik yang pada akhirnya menentukan pendapat bahkan keyakinan kita masing-masing mengenai apa dan bagaimana kebenaran itu, sebagaimana manifestasinya kebenaran yang kita cari. Yang kedua yaitu epistemologi ilmu. Epistemologi ilmu meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan atau ilmiah. Perbedaan mengenal pilihan landasan ontologi akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dan menentukan sarana yang akan kita pilih. Akal atau Verstand, akal budi atau Vernunft, pengalaman atau komunikasi antara akal dan pengalaman, intuisi, merupakan sarana yang dimaksud dalam epistemologi, sehingga dikenal adanya model-model epistemologi seperti rasionalisme, empirisme, kritisme, fenomenologi, dan berbagai variasinya. Ditunjukkan pula bagaimana kelebihan dan kelemahan sesuatu model epistemologi beserta tolak ukurnya bagi pengetahuan atau ilmiah itu sepadan teori koherensi, korespondensi, programmentasi, dan teori intersubjektif. Yang ketiga yaitu aksiologi ilmu. Aksiologi ilmu meliputi nilai-nilai atau values yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, atau fisik material. Lebih dari itu, nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu kondisi atau condition yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun dalam menerapkan ilmu. Yang selanjutnya itu objek filsafat ilmu. Setiap cabang ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek yang akan ditelaah atau dipelajari. Dalam hal ini, filsafat mempunyai dua objek kajian yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama itu objek material filsafat ilmu. Objek material filsafat ilmu yaitu suatu bahan yang menjadi tinjauan, penelitian atau pembentukan pengetahuan atau hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh disiplin ilmu yang mencakup apa saja baik hal-hal konkret ataupun yang abstrak. Yang kedua itu objek formal filsafat ilmu. Objek formal adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Setiap ilmu pasti berbeda dalam objek formalnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan yang artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatiannya terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu tujuan filsafat ilmu. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai semakin menajamnya spesialis ilmu, maka filsafat ilmu sangat diperlukan. Sebab dengan mempelajari filsafat ilmu kita akan menyadari keterbatasan diri dan tidak terperangkap ke dalam sikap organsi intelektual. Hal yang lebih diperlukan adalah sikap keterbukaan kita sehingga mereka dapat saling menyapa dan mengarahkan
seluruh potensi keilmuan yang dimilikinya untuk kepentingan bersama. Adapun manfaat filsafat ilmu sebagai berikut, yaitu pertama, filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Yang kedua itu filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Sebab kecenderungan kita menerapkan suatu metode ilmiah tanpa memperhatikan struktur ilmu pengetahuan itu sendiri. Satu sikap yang diperlukan di sini adalah menerapkan metode ilmiah yang sesuai dengan struktur ilmu pengetahuan, bukan sebaliknya. Yang ketiga, filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis, rasional agar dapat dipaham dan dipergunakan secara umum. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling terkait baik secara substansial atau histeris, karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini, filsafat itu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Filsafat sebagai induk dari segala ilmu membangun kerangka berpikir dengan meletakkan tiga dasar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan objek dari filsafat ilmu dapat terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.